Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 278 Permohonan. Mendengar suara-suara itu, sepertinya ada suara laki-laki lain di luar dan kedua wanita itu menduga bahwa itu adalah ayah Suni. Memikirkan hal itu, Feng Jiu menundukkan pandangannya, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Hingga, ketukan disertai panggilan lembut terdengar di pintu. Tuan muda. Mendengar suara itu, Leng Xuang menggeser dirinya dengan waspada beberapa langkah ke depan, untuk berjaga di hadapan Feng Jiu. Ada apa? Kata Feng Jiu sambil memberi isyarat kepada Leng Xuang untuk mundur. Tuan muda, silakan membukakan pintu dan memperbolehkan wanita rendah hati ini masuk untuk berbicara. Mendengar itu, dia memberi isyarat kepada Leng Xuang untuk membuka pintu. Leng Xuang ragu sejenak sebelum dia maju untuk membuka pintu. Ketika dia melihat wanita di luar pintu, telapak tangannya menjadi dingin. Wanita itu bukan manusia, melainkan hantu. Memikirkan hal itu, dia menelan ludah lalu mundur selangkah. Dia tidak takut pada manusia, tapi pada hantu. Feng Jiu mengalihkan pandangannya ke atas, dan melihat wanita berwajah pucat itu menggendong Suni yang tertidur lelap saat dia masuk, lalu berlutut tepat di hadapannya. Tuan muda, apa maksudmu dengan melakukan ini? Feng Jiu bertanya sambil mengangkat alisnya, menatap wajah wanita itu yang dipenuhi air mata. Pendeta Tao tua itu kembali. Ia mengaku ingin mengusir roh jahat dari tubuh kita, tetapi sebenarnya ia mengincar Little Suni kita di sini. Little Suni kita terlahir dengan berkah mutiara roh, tetapi mutiara roh itu tidak dapat diekstraksi. Pendeta tua itu kemudian ingin memurnikan Little Suni menjadi ramuan manusia dan menelannya untuk meningkatkan kultivasinya. Kita benar-benar tidak punya pilihan lain selain datang memohon kepada Tuan Muda. Dia terisak pelan dan terus berkata, saya tahu bahwa Tuan Muda bukanlah orang biasa dan pasti sudah tahu bahwa kami adalah roh dan bukan manusia. Namun, meskipun kami hantu, kami tidak pernah menyakiti manusia manapun. Kami tetap di sini hanya karena anak ini dan seluruh keluarga kami yang berjumlah 99 orang kini hanya memiliki Suni, seorang anak kecil. Tuan muda, saya mohon agar Anda menolong kami. Wanita itu menangis pelan, kata-katanya terus terang, diwarnai dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Hal itu membuat hati Feng Jiu hancur, karena dia ingin menjauhkan diri dari masalah ini, tetapi tidak dapat mengabaikan permohonan yang begitu menyedihkan. Jika dia tidak membantu, bukan hanya beberapa roh ini, tetapi bahkan kehidupan anak itu akan menemui kemalangan. Meskipun karakternya berdarah dingin dan kejam, tetapi anak sekecil itu tidak bersalah. Bagaimana mungkin dia bisa diam saja dan mengabaikannya? Tatapannya kemudian jatuh pada anak yang sedang tidur nyenyak itu. Jadi ternyata dia lahir dengan mutiara roh di dalam dirinya. Tidak heran dia melihat bahwa anak itu dipenuhi dengan kekuatan roh yang melimpah sejak dia melangkah masuk. Meskipun wajahnya agak pucat dan kurus, tetapi untuk tetap bisa hidup saat tinggal bersama beberapa roh hantu ini, sekarang diketahui bahwa itu karena mutiara roh di dalam dirinya yang melindunginya. Setelah jeda sebentar, dia menatap wanita itu dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Mendengar perkataan itu, hati wanita itu dipenuhi rasa gembira dan dia buru-buru berkata, saya hanya meminta agar Tuan Muda membawa anak saya pergi dari sini, agar dia dapat tumbuh dengan aman. Leng Xuang, gendong anak itu. Feng Jiu memberi perintah, perkataannya berarti dia telah menyetujui permintaan itu. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Feng Jiu dengan sepenuh hati, wajahnya yang penuh air mata berubah menjadi senyuman saat dia menyerahkan anak itu dalam pelukannya kepada Leng Xuang, matanya menatap anak laki-laki yang tertidur lelap dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia menatap anak itu dalam-dalam lalu berkata kepada Feng Jiu, Tuan Muda, pergilah dari belakang. Begitu suaranya jatuh, dia langsung berlari keluar. Leng Xuang sedikit tertegun saat dia menggendong anak itu di tangannya dan bertanya, Nyonya, apakah kita benar-benar akan membawanya kembali? Dia tidak menyangka bahwa Nyonya akan benar-benar membantu hantu-hantu itu. Kita tidak kekurangan sesuap nasi lagi di rumah. Apa pentingnya membawanya kembali? Feng Jiu menjawab tanpa berpikir panjang. Dia kehilangan orang tua dan keluarganya di usia yang begitu muda. Dia memang menyedihkan. Leng Xuang kemudian berkata sambil menatap Suni yang tertidur lelap dengan simpati di matanya. Dia dan saudaranya hanya bisa bergantung satu sama lain. Setidaknya saudaranya membutuhkan dia untuk merawatnya, tetapi untuk anak ini, dia telah kehilangan seluruh keluarganya di usia yang begitu muda, dan hal itu terus-menerus menarik simpati hatinya. Teriakan tajam memecah udara malam, yang membuat hati kedua orang di ruangan itu terasa dingin.